Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-munazzahi 'anil syariki wasyabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafal athar. Wa billahi nasta'inuhu wa ilaihi nalja'u wa bihi na'tasimu, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Kita bersyukur siang hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah SWT berupa salat duhur secara berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita siang hari ini dan memberikan kita keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Asri atau biasa kita sebut dengan surat Wal Asri adalah surat yang pendek, paling sering kita baca, paling sering dihafalkan oleh kaum muslimin. Akan tetapi para ulama mengatakan juga termasuk surat yang paling jarang untuk difahami. Kita sendiri sebagian mungkin belum terlalu memahami apa isi surat Wal Asri ini. Imam Syafi'i mengatakan tentang surat Wal Asri, beliau mengatakan lau lam yunzilillahu ala ibadihi hujjatan illa hadhihi surah lakaffathum. Seandainya Allah itu tidak menurunkan satu ayat pun kecuali surat ini, maksudnya yang turun itu hanya surat Wal Asri, lakaffathum, cukup untuk menjadi pedoman hidup bagi kita manusia. Tidak perlu kata-kata motivator yang lainnya, tidak perlu nasihat-nasihat yang banyak. Cukup surat Wal Asri sudah cukup buat bekal kehidupan kita. Demi masa di sini Wal Asri ada dua maknanya para ulama. Yang pertama adalah maknanya demi waktu secara umum. Allah memberikan kita waktu jemaah. Waktu itu berharga bagi kita. Waktu terasa sangat berharga ketika kita menjelang detik-detik sakit yang harus segera diobati. Orang yang kecelakaan di tengah jalan segera dibawa ke rumah sakit, terkejar oleh waktu, harus segera sampai UGD. Waktu kadang terasa bagi kita yang akan ujian, pengen nambah lagi waktu untuk belajar, tiba-tiba udah ujian. Waktu terasa bagi kita yang udah ubannya banyak, sudah lemah tulang-tulangnya, sudah berada di ujung usia 70-80 tahun, seakan-akan pengen kembali muda untuk banyak beramal soleh. Waktu itu sangat berharga. Dan orang-orang yang rugi adalah seluruh manusia ini kecuali 4 orang saja. Orang yang rugi benar-benar menyesal, semuanya menyesal kecuali 4 orang. 4 orang itu siapa? Yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman percaya dengan rukun iman yang 6. Percaya dengan Allah, hari kiamat, malaikat, nabi, kitab, Al-Quran, dan seterusnya. Tidak cukup untuk beriman, dia juga beramal soleh. Dia mengerjakan amal-amal soleh, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh, amal soleh kebaikan. Jadi kalau dua kategori ini dikerjakan, dia menjadi muslim yang baik. Dia beriman, dia beramal soleh, ini soleh, orang soleh. Jadi orang soleh itu beriman dan banyak melakukan amal kebaikan. Tapi tidak cukup itu saja, dia harus mengajak orang lain juga berbuat baik. Watawasau bil haq, ini mengajak orang lain berbuat baik. Jangan jadi orang baik untuk diri sendiri saja. Ajak anaknya, ajak istrinya, ajak tetangganya, ajak teman-temannya untuk menjadi soleh. Tapi tidak cukup dengan 3 hal itu. Harus saling menasihati kepada kesabaran. Di dalam mengajak orang lain pasti ada yang menentang, sok suci, sok soleh, sok alim. Sabar. Kita sendiri untuk berdakwah butuh yang namanya sabar, menyampaikan sabar, mengatakan dengan sabar. Jadi mendidik anak juga butuh kesabaran. Mendidik santri murid butuh kesabaran. Bermuamalah dengan jamaah masjid butuh kesabaran. Sesama takmir butuh kesabaran. Jadi tawasau bisobri. 4 ini kalau ada di dalam diri kita jamaah, insya Allah kita tidak akan rugi.
Ini muqaddimah awal. Kalau mau kita dalami, monggo kita butuh cukup waktu untuk memahaminya. Kita kupas ya, sedikit demi sedikit, insya Allah tidak lama. Wal asri, demi masa. Jamaah rahmatullah, Allah itu bersumpah dengan sesuatu yang sangat berharga, sangat penting. Wal asri. Adapun kita tidak boleh kita bersumpah kecuali atas nama Allah. Demi bulan dan bintang, aku akan menjemputmu walaupun kuserberangi lautan. Tidak boleh. Ya. Demi bapakmu, demi hewan ternak atau demi apa? Tidak boleh kita bersumpah kecuali atas nama Allah, demi Allah. Dan yang terdengar di sekeliling kita tapi salah, demi Allah, demi Rasulullah, itu salah. Ya. Saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak melakukan itu sumpah yang salah. Sumpah hanya demi Allah saja. Wallahi, demi Allah. Dan itu tidak sering diucapkan. Hanya diucapkan ketika di pengadilan atau ketika sesuatu yang sangat penting. Jadi ketika orang sekali bersumpah, dijamin dia orang jujur, orang yang benar. Tapi kalau sering sekali bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, dia akan diragukan kejujurannya. Ya, jadi muslim itu bersumpahnya ya dihemat-hemat, berhati-hati. Demi waktu. Makna pertama waktu secara umum. Makna kedua adalah waktu asar. Allah memberikan kita waktu untuk hidup jamaah rahmatullah, mari kita gunakan sebaik mungkin. Makna kedua demi waktu asar. Waktu asar adalah waktu yang mulia. Waktu asar itu sebentar lagi maghrib. Waktu asar sebentar lagi sudah gelap. Sebentar lagi usia kita sudah tutup. Sebentar lagi kita udah gelap. Sebentar lagi kita udah nggak di dunia ini. Maka apa yang kita cari? Apa yang mau kita kumpulkan lagi? Apa yang harus kita siapkan? Ini Allah mengingatkan. Wes asar, ora usah keluyuran kelayapan. Sudah asar pulang ke rumah. Saatnya bertaubat, saatnya kembali kepada Allah. Wal asri. Ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi. Secara bahasa jamaah rahmatullah ada 3 tingkatan di sini yang menunjukkan manusia itu sangat rugi. Pertama, inna, sesungguhnya manusia. Insana, yang pertama sumpah demi masa, ini sudah kekuatan yang besar. Inna, sesungguhnya. Lafi, ada lam di situ, lam taukid dalam bahasa Arab. 3 tingkatan ini menunjukkan manusia itu benar-benar rugi, benar-benar menyesal. Jamaah rahmatullah, pernah kita menyesal punya bisnis sudah modalnya ratusan juta, tiba-tiba gagal, kita menyesal, nangis, sedih. Mungkin pernah orang ya menikah tapi ternyata jodohnya tidak mau diatur, tidak taat, ternyata istrinya istri yang buruk, dia menyesal. Atau dia menyesal ketika ya masa mudanya tidak digunakan untuk belajar agama, masa mudanya untuk foya-foya, untuk berbuat kenakalan, narkoba, pesta dan sebagainya. Tiba-tiba udah tua, tidak berdaya, bertaubat, menyesal masa mudanya tidak manfaat. Para ulama memberikan penjelasan, kerugian penyesalan di sini benar-benar sangat penyesalan yang mendalam. 2 penyesalan. Pertama, penyesalan mutlak karena orang itu masuk neraka selamanya, nggak bisa keluar. Ini penyesalan yang sangat luar biasa, yang menyedihkan. Yang kedua, penyesalan sebagian, yang mana orang masuk neraka tapi nanti masuk ke dalam surga. Yang mana orang itu sudah masuk surga tapi amalnya sedikit, jadi tidak bisa meningkat lagi ke atas. Itu mereka menyesal semuanya. Mereka merasa rugi dengan kehidupannya. Ya, semoga kita bukan termasuk orang yang menyesal jamaah rahmatullah. Maka mari kita manfaatkan kehidupan kita ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita rugi. Lafi khusrin, kecuali 4 orang, agar kita tidak merasa rugi nanti, agar kita tidak menyesal, laksanakan 4. Pertama, amanu, mari kita beriman. Pertanyaannya, apakah kita sudah beriman kepada Allah? Allah itu maha pemberi rizki. Lalu ngapain kita pergi ke dukun, minta jimat, minta wangsit, minta apa? Allah itu maha kuat. Kenapa kita minta pertolongan kepada manusia? Minta backingan pejabat, minta backingan ini. Allah maha perkasa, Allah maha penolong.
Allah Maha mengetahui kenapa kita sembunyi-sembunyi masih bermaksiat. Allah Maha mengampuni, kenapa kita tidak mau segera bertaubat? Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Al-Qur'an, iman kepada Al-Qur'an, apakah kita memang sudah yakin ini kitab Allah? Apa sudah kita baca? Apa sudah kita belajar tahsinnya? Sudah benar baca Qur'annya? Yang ketiga, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, apa benar kita mencintai beliau? Seandainya Rasulullah ada di sini, di hadapan kita, jamaah rahmatullah, apa yang akan Anda sampaikan? Apa yang akan Anda katakan? Apa yang akan Anda minta? Ya Rasulullah, ya, saya ingin dapat syafaat. Apa yang pantas? Apa yang pantas kita minta syafaat? Apa kita banyak sholawat sudah? Apa kita mencontoh kehidupan Nabi? Ini pertanyaan-pertanyaan buat kita. Hari kiamat, apa ya kita percaya dengan kiamat? Persiapan apa kita untuk menghadapi hari kiamat? Pembalasan, hari pembalasan, ya. Takdir, apa kita sudah percaya dengan takdir? Bahwasanya kita kena musibah ini karena Allah. Bahwasanya kita kena, ya, kecelakaan ini sudah takdir Allah. Terima. Jadi keimanan saja kita perlu mempertanyakan dalam diri kita, jemaah. Lalu beramal soleh, wujud nyata, masya Allah, tabarakallah, semuanya di sini hadir melaksanakan sholat berjamaah. Semoga ini bagian daripada amal soleh kita. Tapi di luar sini, apakah kita sudah berbuat baik kepada tetangga? Apakah kita sudah bisa menjaga kalimat kata-kata kita? Apakah kita sudah menunaikan zakat yang menumpuk di tabungan kita? Apakah kita sudah bermuamalah dengan baik kepada istri, mendidik anak dengan baik? Jadi banyak sekali amal soleh yang perlu kita perbaiki. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqq, menyampaikan kebenaran. Jangan jadi orang yang diam. Menyampaikan kebenaran itu ada dua. Pertama, mengajak orang untuk baik. Yang kedua, melarang orang untuk buruk. Selama kita semuanya pergi dari rumah, melihat orang yang nggak ke masjid, apakah kita sudah mengucapkan, ayo Pak ke masjid? Kalau satu orang, dua orang, seluruh hadirin di masjid ini mengajak siapapun yang dilewatinya untuk ke masjid, gugur ini insya Allah. Tawasau bil haq. Makanya ada yang sedang parkir, Pak azan, sholat dulu. Yang sedang makan, Pak nanti setelah makan ayo sholat dulu. Ini tawasau bil haq. Ada orang mau berbuat kemaksiatan, jangan Pak, ini riba, jangan dimakan. Ini judi Pak, jangan ikut judi online. Kita tahu keburukan, jangan pacaran, jangan mendekati ahwat perempuan. Jangan kita menjadi orang yang diam. Syaitonun natik, setan yang dia, ya, diam saja. Kita itu diam saja, tapi sebetulnya setan. Kenapa? Karena nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menjadi umat yang baik, yang terbaik karena kita ngomong jangan dan perintah kepada kebaikan. Yang keempat, tawasau bis sabar. Kita tahu jamaah rahmatullah, sabar itu ada tiga. Yang pertama sabar nopo? Sabar untuk tetap taat. Untuk bisa istiqomah ke masjid butuh yang namanya kesabaran luar biasa. Baru geledak sebentar, istirahat sebentar, sudah adzan lagi. Kerjaan belum rampung sudah adzan lagi. Ya, maka butuh ketaatan, ini butuh kesabaran. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan menahan diri untuk tidak maksiat. Mata ini sulit sekali untuk tidak bisa melihat wanita. Setiap ada yang lewat cantik, putih, tinggi, wah ini alarm laki-laki kita langsung hidup. Wah, mata ini perlu dijaga. Butuh kesabaran untuk menahan diri dari ujian berupa wanita. Butuh kesabaran untuk menahan diri dari ujian berupa harta. Menggiurkan untuk kita ambil, menggiurkan untuk kita makan, tapi tahan, sabar. Yang ketiga, kesabaran dalam menerima takdir. Musibah, anak meninggal, takdir Allah, sabar. Banjir, rumah semuanya hilang, keluarga hilang, takdir Allah, bersabar. Jadi masing-masing jamaah rahmatullah itu punya potensi sabar di masing-masing, ya, beda-beda. Ada yang bisa sabar di taat tapi nggak sabar kalau maksiat. Ada yang bisa nahan maksiat sabar tapi kalau mau taat sulit. Dua-duanya sabar tapi kalau kena ujian sering mengeluh. Jadi mari kita coba tawasau bis sabri, saling ngasih nasihat jamaah. Kalau lihat saudara kita mereka lemah di sabar menerima ujian musibah, ayo sabar ya Pak ya.
Kalau mereka lemah di ketaatannya, ayo ajak mereka sabar, ayo sabar, istiqomah ke masjid, istiqomah ikut pengajian, istiqomah ikut taklim. Ada yang sulit sabarnya di maksiat, jangan ke sini. Inilah orang-orang yang tidak rugi zaman Rasulullah. 4 kategori mari kita hadirkan di dalam diri kita. Kita beriman dengan sekuat-kuatnya iman. Tentu iman ini dengan ilmu, tidak bisa iman tanpa ilmu. Iman tentu dengan ilmu. Yang kedua, mari kita perbanyak amal soleh di depan kita, apapun amal soleh kita ambil. Yang ketiga, jangan jadi orang baik sendirian, ajak orang lain untuk menjadi baik, dakwah. Yang keempat adalah saling menasihati untuk tetap sabar di dalam dakwah maupun di dalam kehidupan kita di dunia ini. Waktu begitu singkat, waktu begitu sempit, al waktu kassaif. Pepatah Arab mengatakan waktu itu seperti pedang. Kalau kamu bisa menggunakan, kamu bisa memotong banyak makanan, banyak bahan. Tapi kalau kamu tidak bisa menggunakan, engkaulah yang akan terpotong-potong. Jadi semoga jamaah kita bisa menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin, dengan iman, dengan amal soleh, dengan dakwah dan saling menasihati untuk tetap sabar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.